Muhammadiyah Banyumas. SMK 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LCC 4 Pilar Kehidupan Berbangsa Bernegara tingkat SMK Kabupaten Banyumas tahun 2020, pada puncaknya yaitu final yang akan diikuti oleh 4 regu, yaitu dari SMK Negeri 1 Banyumas, SMK Negeri 1 Purwokerto, SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto, dan SMK Negeri 3 Purwokerto. Kita sambut, dipersilakan masing-masing regu menempatkan diri sesuai dengan undian yang sudah diambil. Dipersilakan. Purwokerto, regu B dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto, regu C dari SMK Negeri 1 Banyumas, dan SMK Negeri 1 Purwokerto. Masing-masing regu dimulai dari regu final LCC 4 Pilar Kehidupan Berbangsa Bernegara. Kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah perkenalan regu, dimulai dari regu A. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim SMK Negeri 3 Purwokerto yang beranggotakan saya, Farul Anam, dan teman saya Maimunah, Hansa, Aini, dan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto dengan saya Irnawati dan teman-teman saya Dewi Nawahyu Rahmawati, Wahyu Elini, Sesa, dan Tri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk regu B dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim SMK Negeri 1 Banyumas yang beranggotakan saya Kania Dewi Monik dengan teman saya Mailani Pristinur, Vira Agustina, Adis Fatma Aziza, dan Friska Melani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami regu D dari tim SMK Negeri 1 Purwokerto. Saya sendiri Aziz, kemudian teman saya Nisa, Rias, Isna, dan Cahyo. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari Bapak Warseno, monggo. Saya Warseno dari SMK Wonotomo Purwokerto. Saya Juli 2 dari SMK Negeri 2 Banyumas. Nama saya Swenda. Saya Rianto Siti dari SMK Negeri 2 Purwokerto, pencatat waktu. Oke, sudah perkenalan Dewan Juri dan regu ya. Kita kasih semangat dulu semua untuk regu A. Ya, oke. Untuk regu A, tematik 15. Siap regu A? Diterbitkannya Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002
tersebut. Untuk undang-undang Pertanyaan yang pertama tematik 15 untuk terbuka. Jawabannya adalah meninjau dan menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status hukum setiap ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih ada pada saat ini, serta menetapkan bagaimana keberadaan atau eksistensi dari ketetapan MPRS dan ketetapan MPR tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang. Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi dengan berlakunya seluruh sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 45 setelah selesainya seluruh perubahan yang dilakukan oleh MPR. Sehingga tidak ada jawaban yang tepat, maka nilai 0. Selanjutnya adalah Gubernur Asia. Tematik 23 ya. Menurut Muhammad Hatta, kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan Soekarno meyakini bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan. Pertanyaannya, A. Apa yang dimaksud permusyawaratan dan perwakilan? B. Jelaskan makna hikmat kebijaksanaan. Jawab mulai sekarang. permusyawaratan perwakilan yaitu setiap pimpinan mendengarkan apa kata rakyat dan saat terdapat musyawarah, pimpinan menyampaikan pendapat rakyat sehingga apa yang diinginkan rakyat tersampaikan oleh pimpinan dan pimpinan menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat. Kebijakan dalam arti kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankan kebijakan yang ada dalam undang-undang atau yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Cukup, masih ada waktu. Ya, untuk jawaban pertanyaan tematik 23, makna permusyawaratan dan perwakilan serta hikmat kebijaksanaan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dari arti kata cara prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil kebagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dapat dengan melalui badan-badan perwakilan. Sedangkan yang B, hikmat kebijaksanaan, jawabannya adalah merupakan orientasi etis bahwa susunan negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Orientasi etis ini dihidupkan melalui rasa atau daya rasionalitas, kearifan, konsensual, dan komitmen keadilan. Dari jawaban yang kita dengarkan dari Regu B ada menyinggung sedikit, namun sedikit sekali, sehingga kami memberi nilai 5. Dan selanjutnya Regu C ya, dengan soal tematik 13. Konsentrasi. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Sistem perwakilan yang dianut
karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan, serta tantangan bangsa dan negara Indonesia. Jelaskan maksud ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dijawab mulai sekarang. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22C yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah, di mana di dalam pasal tersebut disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal anggaran pendapatan belanja nasional, otonomi daerah, pembentukan pemekaran, pembagian daerah, mic-nya Mbak. dan sebagainya. Selain itu, DPD juga turut dalam memberikan pertimbangan kepada DPR, salah satu contohnya dalam memilih anggota BPK. Ya, masih ada waktu. Ini memang pertanyaan yang rumit ya, jadi luar biasa ya. Namanya saja final. Namanya juga final. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan maksud ketentuan UUD 45 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Di jawabannya itu keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain dimaksudkan satu, memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. Yang kedua, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Yang ketiga, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang. Sekira dari jawaban itu, jawaban kelompok regu C belum menyentuh karena menjawabnya adalah untuk tugas DPD. Nilai 0. Selanjutnya regu D siap dengan soal tematik 2. Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Apa saja indikator bersatu untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi Indonesia 2020 sebagaimana termuat dalam TAP MPR RI nomor 7/MPR/2001? Dijawab mulai sekarang. Indonesia Bersatu ialah meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa. Kedua, meningkatnya toleransi, kepedulian dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, berkembangnya budaya dan perilaku sportif dan serta saling menghargai dalam dan menerima perbedaan dalam hal kemajemukan. Yang keempat, berkembangnya semangat anti kekerasan. Yang kelima, berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Sempurna 25. Ya, tepuk tangan untuk regu A, B, C, dan D di soal tematik. Selanjutnya kepada yang menulis mencatat ini dipersilakan membaca. Terima kasih akan saya bacakan untuk perolehan nilai sementara. Dari regu A masih tetap 50, regu B 55, regu C masih tetap 50, regu D 75. Terima kasih. Unggul sementara regu
Ya. Masih hafal ya dengan aturannya? Setelah dihitung 3, 2, 1 baru mengajukan bendera. Oke? Ya. Kita masuk ke soal pertama benar salah. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Benar atau salah? 1. Regu A. Putih 5, merah kosong. Dewan juri? Oh, cuma hitung dulu. Oke. Regu B. Pendamping? Regu B? Merah 5. Oke. Kaget ini. Regu C. Putih 5. Oke. Regu D. Merah 1, putih 4. Iya, bagaimana Dewan juri? Jawabannya salah. Nilai regu A 5, regu B 0, regu C 5, regu D 4. Soal benar salah pertama. Konsentrasi untuk soal kedua. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat. Benar atau salah? 1. Regu A. Merah 5, putih kosong. Regu B. Regu B merah 5, putih kosong. Regu C. C merah 4, putih 1. Regu D. Merah 5, putih kosong. Dewan juri? Nilai 5, regu B nilai 5, regu C nilai 4, dan regu D nilai 5. Oke, ya tepuk tangan dulu untuk benar salah. Selanjutnya konsentrasi. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR tidak akan pernah lagi memilih presiden dan atau wakil presiden. Presiden berhalangan tetap MPR memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik. Maaf ya. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu A. Regu A merah 3, putih 2. Regu B. Regu B merah 1, putih 4. Regu C. C merah 1, putih 4. Regu D. Merah 2, putih 3. Jawabannya salah. Regu A 2, nilai untuk regu B 4, nilai untuk regu C 4, dan nilai untuk regu D 3. Oke, konsentrasi ya untuk soal nomor 4. Berdasarkan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan usia telah berumur 21 tahun atau lebih. Benar atau salah? 3, 2, 1. Ya, regu B. Regu B merah 4, putih 1. Regu C. C merah 2, putih 3. Regu D. Merah 5, putih 0. Gimana Dewan Juri? Jawaban benar. 5, nilai untuk regu B 4, nilai untuk regu C 2, dan nilai untuk regu D 5. Oke ya, untuk soal tematik berikutnya sudah siap ya? Ya oke, nomor 5. Dalam hal pemilihan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasangan calon terpilih adalah
Regu B. Merah 5, putih 0. Regu C. Regu C, putih 5. Regu D. Merah 0, putih 5. Oke, bagaimana Dewan? Salah, yang benar 20% suara di setiap provinsi. Nilai untuk regu A 3, nilai untuk regu B 0, nilai untuk regu C 5, dan nilai untuk regu D 5. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk selanjutnya soal tematik ke-6. Konsentrasi. Oh ya, maaf, soal benar salah untuk ke-6. Ini udah mulai ya. Ada buah. Ada buah. Nah, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas suatu perkara tidak dapat dilakukan upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya. Benar atau salah? 1. Regu A. Merah 3, putih 2. Regu B. Merah 5, putih 0. Regu C. Merah 1, putih 4. Regu D. Merah 0, putih 5. Jawaban benar. Nilai untuk regu A 3, nilai untuk regu B 5, nilai untuk regu C 1, dan nilai untuk regu D 0. Masih ke soal benar salah ke-7. Pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Benar atau salah? 1. Regu A. Merah 4, putih 1. Regu B. Merah 2, putih 3. Regu C. Merah 3, putih 2. Regu D. Merah 5, putih 0. Jawaban salah. Yang betul 20% jumlah kursi atau 25% suara sah. Dengan demikian nilai untuk regu A 1, nilai untuk regu B 2, nilai untuk regu C 3, dan nilai untuk regu D 0. Ya, soal benar salah ke-8. Konsentrasi. Calon presiden dan calon wakil presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Benar atau salah? Regu A. Merah 0, putih 5. Regu B. Merah 4, putih 1. Regu C. C, putih 5. Regu D. Merah 1, putih 4. Jawaban salah. Yang benar menjadi WNI sejak kelahirannya. Nilai untuk regu A 5, nilai untuk regu B 1, nilai untuk regu C 5, nilai untuk regu D 4. Untuk selanjutnya ya, masih konsentrasi ya. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat mengakibatkan tidak terjadinya check and balance pada institusi-institusi ketatanegaraan. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu B, regu A. Merah 5, putih 0. Regu B. Merah 3, putih 2. Regu C. C, merah 5. Regu D. Merah 5. Dewan Juri. Nilai untuk regu A 5, nilai untuk regu B 3, nilai untuk regu C 5, dan nilai untuk regu D 5. Ini memang harus konsentrasi ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Konsentrasi. Berdasarkan pasal 188 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta orang sampai dengan 20 juta orang memperoleh alokasi 95 atau
Regu C. Merah 1 putih 4. Regu D. Merah 5 putih 0. Lanjut. Jawaban benar. Nilai untuk regu A 4, nilai untuk regu B 1, nilai untuk regu C 4, nilai untuk regu D 5. Baik, kita lanjutkan soal benar salah nomor 11. Berdasarkan pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Benar atau salah? 3, 2, 1. Regu A. Merah 1 putih 4. Regu B. Merah 1 putih 4. C. Merah 1 putih 4. Regu D. Merah 4 putih 1. Benar. Nilai untuk regu A 1, nilai untuk regu B 1, nilai untuk regu C 1, dan nilai untuk regu D 4. 12. Tepuk tangan dulu. Peserta final ini di dalam ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2000 yang mengatur tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di dalam negeri. Benar atau salah? 3, 2, 1. Merah 5 putih 0. B. Merah 5 putih 0. Regu C. Merah 4 putih 1. Regu D. Merah 3 putih 2. Juri. Jawaban salah. Nilai untuk regu A 0, nilai untuk regu B 0, nilai untuk regu C 1, nilai untuk regu D 2. Kita lanjutkan. Menjaga keamanan di dalam negeri. Ya, menjaga keamanan itu tugas dari kepolisian, bukan TNI. Nomor 13. Menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah. Benar atau salah? 2, 1. Regu A. Regu A merah 2 putih 3. Regu B. Merah 2 putih 3. Regu C. Merah 5 putih 5. Ya, didiskualifikasi ya, yang satu ya. Dikualifikasi 1. Ya. Dikurangi 1. Ya. Merah 1 putih 4. Jawaban salah. Mestinya dipelihara oleh negara. Regu A nilai 3, regu B nilai 3, regu C nilai 5, regu D seharusnya 4 tapi dikurangi 1, nilainya 3. Mohon hati-hati ya kepada semua peserta. Nomor 14. Dengan pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, sesungguhnya telah bergeser dari teori pembagian kekuasaan atau distribution of power dengan prinsip supremasi MPR menjadi pemisahan kekuasaan atau separation of power dengan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi sebagai ciri yang melekat. Benar atau salah? 2, 1. Regu A. Merah 5 putih 0. B. Merah 5 putih 0. C. Merah 4 putih 1. Regu D. Merah 5 putih 0. Juri. Jawaban benar. Nilai untuk
regu A 5, nilai untuk regu B 5, nilai untuk regu C 4, nilai untuk regu D 5. Baik, terima kasih kepada diri. Soal ke 15. Ditandatangani atau tidak ditandatangani suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden oleh Presiden. Setelah lewat waktu 30 hari sejak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, rancangan undang-undang itu serta-merta atau otomatis secara resmi menjadi undang-undang yang sah menurut hukum dan menjadi hukum yang berlaku. Benar atau salah? Salah. Kedua. Merah 4, putih 1. B. Merah 3, putih 2. Regu C. Merah 5. Putih. Merah 5, putih berapa? Kosong. Ya. Nanti berikutnya yang lengkap dan merahnya berapa, putihnya berapa. Regu D. D, merah 4, putih 1. Juli. Jawaban benar. Nilai untuk regu A 4, nilai untuk regu B 3, nilai untuk regu C 5, nilai untuk regu D 4. Baik. Soal berikutnya nomor 16. Pasal 23G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Benar atau salah? 3, 2, 1. Merah 1, putih 4. Regu B. Merah 1, putih 4. Regu C. Merah 3, putih 2. Regu D. Merah 2, putih 3. Jawaban salah. Yang benar di ibu kota negara dan provinsi. Nilai untuk regu A 4, nilai untuk regu B 4, nilai untuk regu C 2, nilai untuk regu D 5. Maaf, 3. Ya, ya, PPK itu hanya sampai di tingkat provinsi, tidak ada perwakilan di kabupaten kota. Baik, selanjutnya nomor 17. Rumusan diatur dengan undang-undang yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diberi makna. Hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Benar atau salah? 3, 2, 1. Merah 5, putih 0. Regu B. Merah 3, putih 2. Regu C. C, merah 5, putih 0. D. Merah 4, putih 1. Juli. Jawaban benar. Nilai untuk regu A 5, nilai untuk regu B 3, nilai untuk regu C 5, nilai untuk regu D 4. Soal ke-18 Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi penyelidikan. Benar atau salah? 3, 2, 1. Ya, kedua. Kedua, merah 1, putih 4. Regu B. Merah 2, putih 3. Regu C. Putih 5, merah 0. Merah Merah kosong. putih 5. Ya Bu ya, jadi jangan dibalik. Regu D. Merah 1, putih 4. Ya, Juli. Jawaban salah. Yang benar fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ya. Nilai untuk regu A 4, nilai untuk regu B 3, nilai untuk regu C 5, nilai untuk regu D 4. Ya, jadi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi penyelidikan. Baik, kita lanjutkan soal 19. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Benar atau salah? 3, 2, 1. A. Merah 2, putih 3. Regu B. Merah 5, putih 0. Regu C. Merah 3, putih 2. Regu D. Merah 2, putih 3. Juri. Jawaban salah. Yang benar, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ya. Nilai untuk regu A 3, nilai untuk regu B 0, nilai untuk regu C 2, nilai untuk regu D 3. Baik. Soal terakhir, tepuk tangan untuk soal terakhir di mana benar salah. Soal nomor 20 saya bacakan. Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dikelompokkan ke dalam pasal 4 ketetapan MPR RI nomor 1 MPR tahun 2003, yaitu ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ketetapan MPR RI nomor 11 MPR tahun 1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Benar atau salah? 3, 2, 1. Merah 4, putih 1. Regu B. Merah 4, putih 1. Regu C. Merah 0, putih 5. Regu D. Merah 3, putih 2. Bagaimana juri? Jawaban salah. Yang benar, sampai dibentuknya undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Ya, regu A 1, regu B 1, regu C 5, regu D 2. Baik, tepuk tangan untuk Bapak benar salah. Untuk itu kepada pada nilai dipersilakan untuk membacakan nilai akumulasi sampai dengan babak benar salah. 118 untuk regu B, 103 untuk regu C, 123 untuk regu D, 145. Kesempatan untuk mengejar nilai untuk menyaingi regu D. Jadi A, B, C dipersilakan nanti untuk lebih bersemangat lagi, ya, mengambil kesempatan sebaik-baiknya di babak perebutan lemparan, babak 1 lawan 1. Kepada semua peserta, semua regu, apakah posisinya nomor 1 sampai 5 masih tetap seperti ini, ataukah akan dirubah formasinya? Ya, ada perubahan yang bergeseran. Monggo silakan sebelum dimulai dipersiapkan. Oh, masih belum selesai. Iya, tukar tempat. Posisi 1, 2, 3, 4, 5. Bapak, soal rebutan yaitu 1 lawan 1 untuk peserta orang pertama sudah siap? Siap. Siapnya mana? Ya, oke. Regu A, regu B, regu C, regu D. Oke, saya hitung ya. 3. Oke ya. Konsentrasi. Sesuai pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak
Dewan Juri. Oke, tepuk tangan, masih semangat ya. Berapa jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah saat ini? Ayo, A, B, C, D. Tidak ada yang benar, tidak ada yang menjawab. Yang jawabannya adalah 136 orang. Iya, senyumnya dan program peserta pemilu disebut berapa? Kampanye. Nilai 10. Nilai 10. Dulu Kosta. Ya. Nomor 5. Sistem pemerintahan menyangkut relasi antara legislatif dengan eksekutif. Jika yang dominan legislatif dan pembentukan kabinet bergantung perolehan suara pada pemilu, maka sistem pemerintahannya adalah, ayo, A, B, A, B, C, D, A, O, B, W, C, D. Penonton? Jawabannya adalah 3 hari. Untuk dapat dilakukannya pemekaran daerah provinsi. Direktur penonton Ya, penonton. 100. Iya, sudah tidak ada yang bisa menjawab. 100 untuk juri, 10 tahun. Ya, akan saya bacakan untuk perolehan final dari Bapak 1, 2, dan 3. Dengan perolehan nilai 148. Untuk regu B dengan perolehan nilai 103. Regu C dengan perolehan nilai 123. Untuk regu D dengan perolehan nilai 155. Silakan untuk Dewan Juri. Alhamdulillah, setelah ada sholat maghrib sudah selesai kita LCC menggelar KBP tingkat SMK Kabupaten Banyumas tahun 2020. Hingga final kita tentukan bahwa untuk juara 1 diperoleh dengan nilai 155 adalah dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Sedangkan SMK Negeri 2 Purwokerto dengan nilai 148 masuk SMK Negeri 3 Purwokerto dengan nilai 148 masuk peringkat kedua. Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh SMK Negeri 1 Banyumas dengan perolehan nilai 123, dan peringkat keempat adalah SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto dengan nilai 103. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Babak final lomba cerdas cermat piala KBP tingkat SMK Kabupaten Banyumas tahun 2020 telah selesai. Ini dari benar, kata seperti mau nanti. Jadi kalau aku kan di nomor 7 itu kan, ada bisa 5 juta. Juara ketiga dan peroleh piala dan pakai uang pembinaan melas dari uang pembinaan sebesar 200.000 rupiah ditambah 400, jadi 600.000 rupiah. Dan juara ketiga lumayan kenanggo naik angkot sebesar 400 lah, gak kita bagi 5 ya 1 juta.
Promasi ya. Tambahin pendampingnya kok. Pembinaan penambahin. Ya. Seremonial untuk penyerahan piala uang pembinaan sudah dipersiapkan. Untuk juara 1 silakan menempatkan diri. SMK Negeri 1 Purwokerto. Untuk menyerahkan piala